kita lunasin semua. Jadi setiap hari itu desa ini lunas. Saya bilang, istilahnya kita ancam si rentenir itu jangan balik lagi gitu. Warga desa udah nggak usah ngutang. Jadi dan sekarang kan mungkin ada 150 desa kali udah kita bebasin riba, kita kasih tempel desa bebas riba. Nabungnya di kita. Kita kasih solusi. Bosman Mardigu, Mas Wowi, akhirnya mampir juga, Bos. Susah sekali jadwal Anda. Gitu ya. Janjian dari, ya Allah, masih nyimpen chatnya loh. Gitu ya, udah hampir 2 tahun kali ya. Anda ditunggu-tunggu sama follower saya. Klarifikasi pertama langsung, gimana Santara? Nah, kabar baik Santara. Masa ngegas langsung Santara nih kita nih. Enggak, Gitu. sabar. Tenang. Ramai sekali kalau ngobrol sama Bosman nih terkait orang-orang yang tahu lah Anda tuh siapa dan bagaimana dikerjakan. Pasti selalu nempel Santara. Securities crowdfunding yang akhirnya mereka reaktif. Gimana duit kami gimana nih? Nah, nanti kita bahas lebih detail ya. Sure, Ya. oke, itu pasti. Jadi ini dipastikan insya Allah tidak ada sensor di antara kita. Oh ya. iya betul, kita terbuka aja, bener nggak? Gua awalnya agak takut nih karena mungkin belakangan ini jarang muncul. Tadi alhamdulillah sih GR juga sih sedikit ya ketika gua balik lagi nih dan dulu pertama kalinya lagi di Der nih. Kasih solusi nih. Terus mengenai ternyata ada video yang mencengangkan, akhirnya gue pengen manggil Bosman ke sini untuk yang menjelaskan. Ini dong. Oke. Ada sebab ada akibat karena video ini saya penasaran nih sebenarnya Anda arahnya kok di luar ini ternyata wow, Islam sekali Anda ya. Gitu ya. Gue kurang berjenggot nih kayaknya. Iya betul. Coba play deh. Ini menarik nih tentang kok mau bangun peradaban Islam dengan apa dinar. Coba ini Bosman gak kalem-kalem membangun ekonomi Islam. Memiliki rumah yatim Indonesia dengan ribuan santri lebih dari 28 tahun. Membangun gold payment system untuk transaksi tukar emas pada perdagangan. Membangun perusahaan bagi hasil urun dana untuk mudharabah investasi yang saat ini usahanya dibekukan WJK karena bagian dari kendali politik. Lalu membangun Swasa, perusahaan perhiasan untuk melawan hegemoni Zionis dalam bisnis. Lalu memberantas riba di desa-desa dengan menabung mikrogol. Setiap desa yang telah bebas riba kita pasang stiker. Sudah ratusan desa dibebaskan dari riba dengan mikrogol. Caranya bagaimana? Tan. Pause. Caranya bagaimana kita kupas di sini aja. Jangan nonton sampai habis, jangan nonton. Biar lu simak omongan sampai akhir. Banyak nih mau dibahas kayaknya nih. Memberantas riba. Ih, gue gak yakin ya Bosman bisa gitu ya. Gitu ya. Tanpa mengurangi hormat ya. Anda soalnya tidak terlihat Islamisasi Gitu soalnya. ya. Itu yang benar menurut gua sih. Jadi gimana sih maksudnya nih? Jadi ada salah satu api di dalam diri saya pribadi gitu ya. Jadi pertama kali mungkin saya mengenal Islam itu setelah pulang haji tahun 96. Jadi saya berhaji waktu itu bukan untuk saya tapi menghajikan nenek saya dari pihak ibu dan nenek saya dari pihak bapak. Jadi saya niat suatu hari saya bilang, "Mbah, mau nggak saya hajiin?" gitu ya. Karena dia udah tua, udah kepala 70 gitu. Ini tahun 96 gitu ya. Terus nah, fenomena di Haji Akbar waktu tahun 96 itu saya ya melayani dia aja, melayani. Nah, yang paling parah itu adalah waktu kita mau lempar jumroh. Itu kan dulu masih terowongan Mina masih satu. Pokoknya masih korban tuh masih banyak sekali, nggak sekeren sekarang gitu ya. Terus orang tuh bilang, "Wah, nggak usah Mbah, nggak usah ke sana. Karena ngelempar jumroh itu susah gitu ya. Karena penuh dan lain sebagainya. Karena itu satu, karena sekarang udah 2 tingkat dan lain sebagainya." Terus saya bilang gimana? Terus saya bilang, "Mbah, mau diwakili aja gitu." "Enggak, aku mau ngelempar." Waduh, saya bilang gimana cara bawa Mbah? Terus saya baca Quran. Sampai sebuah ayat di situ ada Nabi Musa memperbaiki sama Nabi Khidir memperbaiki sebuah rumah. Terus di situ ada di rumah yatim itu ada harta. Saya stabilo. Menarik nih, kayaknya password nih, gitu ya. Ini versi gua. Bertuhan versi kampung gitu ya. Udah, terus saya niat. Wah, toko saya punya 11 toko kecil, toko warung gitu. Saya bilang kayaknya salah satu toko gue mau jadiin panti yatim nih, gitu ceritanya. Niat. Nah, terus sudah selesai itu saya tutup. Terus saya telepon adik saya di Jakarta. Kan sama adik saya usahanya. Saya bilang, "Dek, satu toko tak niatin jadi rumah yatim." "Oh, terserah Mas," kata dia gitu. Ya udah, akhirnya saya tutup tuh Quran. Saya bilang,
Mbah bismillah mbah, berdua saya bawa aja. Saya bawa, bener-bener saya bawa, bener-bener. Terus kita kaget karena kita tuh nempel di tempat jumroh tuh nempel yang kok kosong ya, bismillah wallahu akbar. Mbah tuh kayak gitu aja ngelemparin. Saya bilang kosong gitu ya. Terus kita pulang, orang-orang bilang, udah kosong kok gitu. Terus mereka ke sana lagi, mana penuh gitu ya. Susah ya, itu. Kita buktinya kosong gitu aja waktu itu. Nah, jadi saya merasa wah ini kode langit nih, saya pikir di kemudian kayak gitu. Akhirnya pulang emang membuat rumah yatim, dan alhamdulillah sekarang udah 28 tahun gitu ya. Udah satu angkatan tuh bisa 6.000 orang karena kita punya 60 cabang saat ini. Kalau masing-masing 100 saya udah 6.000 gitu ya. Tapi udah 28 tahun deh, kita menang tua aja Rumah Yatim Indonesia itu dari kompetitor kita yang lain gitu ya. Iya, Nah, oke. sebenarnya Rumah Yatim itu adalah bentuk sindiran ke pemerintah yang sudah 7 atau mungkin sekarang mau 8 presiden, bahwa seharusnya kan anak orang miskin terlantar itu dipiara oleh negara, tapi karena negara nggak mikirin, ya sudah kita bentuk kontribusinya kita mikirin. Itu Bukan nggak mikirin, padat kali bos. Kan sibuk. Jadi bentuk sindiran aja, ya udah lo nggak bisa gue yang urus deh gitu, kira-kira gitu ya. Itu bentuk sindiran aja. Kalau orang Jawa namanya sanepo gitu ya, kita berkias nggak pakai ngomong harus gini nggak, kita action aja gitu kan. Nah, tapi ada salah satu cita-cita saya pribadi adalah kenapa harga kambing kurban itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang tetap 3 atau 4 gram emas. Stabil, oke. Artinya kalau kita menggunakan emas nggak ada inflasi. Artinya kan, karena buktinya sekarang aja kalau kambing kurban yang tahun ini nih, ya 4 gram, 3 gram kali cuma. Bener nggak? Zaman Rasulullah juga 3 gram. 4 juta kan berarti kan 1 gramnya 1 juta. Anggap sejutaan, ya kurang lebih segitu. Sekarang 1,3 malah, bener nggak? Ya, 1 gramnya tetap 3 gram gitu. Walaupun harganya nanti 4,5 juta gitu, iya kan? Ya tetap juga segitu gramnya juga. Tetap 3 gitu, 3 gram. Jadi hal-hal seperti begini saya pikir kenapa nggak emas dijadiin alat tukar, bukan alat bayar, gitu kan? Nah akhirnya bergejolak semangat itu 5 tahun yang lalu kita membuat konsep, akhirnya jadi aplikasi yang namanya Dinaran. Ya, tahu. Ya, ini kan Dinaran ini. Oke. Nah, Dinaran itu adalah orang yang misalnya Mas Dery punya uang 10 juta, taruh di rekening Dinaran atau beli emas sekitar 8 gram deh ya. Sekarang 1, sekian, 8 gram. Maka di rekening itu ada 8 gram dan 10 juta. Nah, yang di pack, yang diem tuh harga 8 gramnya. Karena itu emas sebagai underlayingnya. Rupiahnya floating. Kalau nanti jadi kalau jadi 2 juta ya per gramnya ya ini jadi 20 juta, benar nggak? Iya betul, karena bukan emasnya sebetulnya naik, tapi karena memang nilai mata uangnya kan kadang naik kadang turun. Betul. Kan. Nah nah rupiahnya bisa ditransfer kemanapun, emasnya pun bisa ditransfer kemanapun. Jadi sesama rekening Dinaran itu bisa misalnya ini ada apa namanya nih? Tumbler, botol deh. Katakanlah harganya 200.000 atau 0,2 gram emas gitu ya. Ada rekening Dinaran, aku transfer gramasinya, aku ambil barangnya. Jadi selesai. Iya memang perdagangan dari zaman dulu begitu nah, ya. Terus kalau masih udah banyak, misalnya ada 10 gram di rekeningnya Mas Dery. Caranya gimana? Kita punya ATM 3 biji, kalau tinggal datang ceklek ini ambilnya gramasinya gitu. Jadi kita punya ATM. Nah, ATM kita akan perbanyak tahun ini sampai 40-an gitu. Oke. Jadi untuk trust kalau mereka mau ambil atau mau nyetor gitu ya, kita ada taruh di mana-mana. Sekarang ada 3 baru 3 ATM-nya. Nah, transaksi alhamdulillah per hari ini. Nah, waktu di Muslim Fest yang kita ketemu waktu itu transaksi udah beberapa udah pakai Dinaran. Oh gitu. Jadi nanti harga gamis 250.000 atau 0,2 gram emas. Ya udah ada rekening Dinaran, transfer gramasinya, ambil. Nah, udah nggak ada inflasi, kita udah nggak peduli rupiah harganya berapa, bener nggak? Nah, alhamdulillah saat ini kita ada 360.000 pelanggan atau user. Kemudian setiap hari itu 9.000 transfer dari emas ke emas. Jadi udah di mana-mana kita udah nggak tahu gitu ya.
Nah, alhamdulillah. Jadi saya berharap Indonesia Emas 2045 21 tahun dari sekarang ya 60% penduduk Indonesia udah pakai itu kira-kira. Udah bener-bener emas sesuai dengan namanya. Jadi lihat ini kok kampanyenya sesuai dengan kampanye kita ya. Gila baru awal-awal. Bosman, keren. Oke, ngerti. Jadi kita lanjutin urusan lanjut yang riba. Ini menarik. Oke. Rupanya hanya 10% populasi saudara kita di Indonesia memiliki 5 juta nganggur atau 10 juta nganggur untuk di portfolionya untuk bisa dibelikan emas. Lalu kan ada yang di bawah 1 gram itu misalnya mereka cuma bisa beli 0,01 gram. Cuma bisa beli 19.000 kalau sekarang tuh 17.000 gitu ya. Akhirnya kita buat micro gold alias yang di bawah 1 gram kita ciptakan sebuah mainan kali ya. Supaya nanti kalau mereka beli mereka nabung, begitu nabung kan ada gramasinya, nanti bisa ditukar ke dinaran. Jadi kan orang bawah itu kan maaf aplikasi nggak punya, HP nggak punya, pulsa nggak punya gitu kan. Jadi manual. Nah kita mulai mempromosikan ini ke desa-desa sejak 2 tahun yang lalu. Jadi di Sukabumi ada 50 desa, di Cianjur ada 40 desa, di sampai Cirebon sampai desa-desa ya. Desa tuh antara 1.500 sampai 2.000-an kakak gitu berada di wilayah itu. Di Jawa Barat terutama itu banyak sekali yang terkena pinjaman apa istilahnya apa? Pinjol, riba. Kalau pinjol udah orang leasing. Ini kalau sana ada bank apa istilahnya ya? Oh, rentenir itu. Bank keliling. Bank keliling itu. Iya, tahu. Itu mungkin 80% penduduk desa itu terlibat hutang untuk membeli barang yang mereka tidak perlu. Ada panci lah mereka beli, ada inilah mereka beli gitu. Yang tadinya cuma 200.000 tahu bunga-bunga atau 700.000. Setiap hari Rebo didatengin, ngabur mereka karena nggak punya uang gitu ya. Belum lagi ribanya. Terus kita berkumpul sama kepala desa, kita bilang gini deh. Gimana kalau kita buatin rekening micro gold dengan membayar 60.000, dia dapat 0,02 gram atau sekarang sekitar 38 ribuan. Yang 22.000 itu dikumpulin bukan untuk kita, tapi buat bayar ke rentenir itu. Jadi urunan satu desa. Untuk bebasin utang? Bebasin utang satu desa. Jadi ada yang 30 juta, ada yang 40 juta, satu desa ya. Kita lunasin semua. Jadi setiap hari itu desa ini lunas. Saya bilang, istilahnya kita ancam si rentenir itu jangan balik lagi gitu. Warga desa udah nggak usah ngutang. Jadi karena ngutang itu sebenarnya mereka nggak perlu disodor-sodorin. Iya, Pak. Itu yang terjadi diiming-imingi. Nah, kita bilang mau minggir semua karena itu kan ya perbuatan ini. Dan sekarang kan mungkin ada 150 desa kali udah kita bebasin riba, kita kasih tempel desa bebas riba. Nabungnya di kita. Nah, kita nggak perlu promosi ya untuk menegakkan kebenaran gitu ya. Yang penting kita actionnya gitu dan permudah aja kita. Tapi ya ke polsek, kepala desa, asal kita datang udah. Mereka ini bagian solusi karena dulu itu menjadi masalah ke desa itu. Kan orang desa kan akrab satu sama lain kan. Jadi micro gold bergerak untuk membebaskan riba. Begitu mereka ngumpulin nih anak SD, mereka ngumpulin seminggu sekali mereka beli ngumpulin, udah banyak taruh rekeningnya di dinaran. Gramasinya kan tetap sama kan. Ya nggak bisa berubah juga. Kalau berubah kan akan jadi riba juga sebetulnya. Anyway. Masuk. Nah dari dinaran itu mereka mau ambil rupiahnya boleh, mau ambil emasnya boleh, terserah lah. Mau ambil 1 gram fisiknya monggo gitu ya. Itu udah berlangsung dan dinaran tahun ini tahun keempat, micro gold tahun kedua. Jadi masih panjang untuk Indonesia Emas masih panjang. Nggak tahu nih kampanye kita yang diambil dia karena kita dari dulu bilang Indonesia Emas 2045 itu kampanyenya kita di awal berdirinya dinaran. Loh, terus kan dipakai sama pemerintah sekarang? Alhamdulillah ya kayaknya mereka selera sama kita. Makanya Anda juga ada di situ juga kayaknya. Nah itu dia, itu cerita panjang lah. Ya. Kok bisa-bisanya akun itu tiba-tiba langsung di-convert ke kenapa jadi ke 02 nih? Seru juga ya. Apa harus dibuka di sini? Ini solusinya solusi bisnis atau solusi politik ini? Makanya namanya kan gak ada kepanjangan kasih solusi bisnis. Kasih solusi apa aja, bener nggak? Boleh sekalian kita bahas, kayaknya asik banget. Boleh. Oh, Bang Ipang Wahid udah cerita? Udah. Kemarin ya cerita. Kemarin. Sekarang gantian Anda dong. Jadi Gemoy dia cerita kan? Gemoy udah cerita. Cerita panjang dia juga sama saya gitu ya. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman tahu bahwa saya dari dulu saya Rebo adalah staf khusus Menteri Pertahanan. Itu semua orang tahu. Rebo saya pegawai negeri. Tapi sejak 2019 sudah tidak aktif lagi setelah sekian tahun saya berada di kementerian tersebut. Jadi menterinya boleh ganti tapi kan itunya tetap sama gitu kan. Terus jadi kalau ditanya
saya memang orang Prabowo dari sejak dulu kala. Jadi 2009 saya sama dia, 2014 sama dia, 2019 sama dia, 2024 sama dia. Salah saya di mana? Tapi kan orang-orang taunya kan Anda waktu itu lumayan ofensif dan ini yang against sama pemerintah kan. Orang-orang taunya begitu. Betul. Kita waktu itu memang on mission untuk mengajari, mengedukasi bangsa Indonesia dan pejabat. Memang on mission. Tidak pernah satu kritikan kita pun yang tidak ngasih solusi. Kita nggak pernah, wah ini payah nih utang terus negara. Kan emang bukan itu tinggal gitu screenshot dari headline berita abis itu kan, solusi di mana, Bos? Beda sama kita memberikan solusi komplit. Entah itu menggunakan printing money pakai MMT dengan konsepnya Hudsonian gitu ya. Kita mengkritik selalu ngasih solusi, ngeritik selalu ngasih solusi, apapun bentuknya gitu. Nggak pernah kita neraca perdagangannya defisitnya terus ininya pakai utang, kita bilang kita kritik. Tapi urusan pemerintah tidak mengerjakan bukan urusan kita. Ya, cuma solusinya tuh dalam bentuk apa? Kita selalu sama, kritikannya kan dalam bentuk kata-kata, solusinya dalam bentuk kata-kata. Nah, cuman konsep MMT post Keynesian. Jadi kalau anggap ini teori ekonomi ya, ada Adam Smith yang dulu adalah money just greasing the transaction. Maaf teman-teman yang cerita sedikit. Ya, boleh nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu teknisnya. Ekonomi. Dulu uang itu adalah hanya untuk pelumas transaksi, greasing the transaction, gitu ya. Terus oleh Keynesian, John Maynard Keynes itu uang tuh mendadak menjadi alat bayar, alat tukar, alat hutang, alat tekan, alat apa namanya, ada inflasi, ada segala macam gitu. 200 tahun yang lalu nggak ada inflasi gitu. Ini semua baru tercipta. Benar menjadi makhluk yang mengerikan gitu. Jadi bareng sama siapa? Rothschild. Macam-macam itu toolnya, toolnya. Uang tuh jadi toolnya mereka. Nah, kemudian ada pemahaman post Keynesian sejak tahun 1971, Michael Hudson pemelopornya itu sudah berbeda dengan apa yang dipraktikin di ilmu sekolah. Jadi Amerika sejak tahun 71 udah nggak pakai nggak pakai emas sebagai underlay-nya, printing money berbasis utang, jadi debt based money gitu ya. Udah mulai berubah. Jadi di sini kita harus minjem dolar untuk ngutang. Dia cetak uang pakai underlying proyek kita. Awesome. Bener nggak? Lah kenapa kita nggak pakai proyek kita aja? IKN pakai rupiah kita aja. Kenapa lu berani ngutang 10 juta dolar ke ngutang? Kenapa nggak berani 150 miliar ngutang ke Indonesia? Ngutang ke diri sendiri. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang kita selalu men-challenge bahwa Tiongkok lakukan itu gitu ya. Atau gini deh teman-teman, mau simpel aja, karena di teori MMT atau Modern Monetary Theory itu nyetaknya uang itu underlying-nya adalah produktivitas. Jadi kalau produktivitas tidak sama dengan uang beredar itu inflasi. Tapi selama uang beredar sama dengan produktivitas itu nggak akan ada inflasi. Sesimpel itu, gitu ya. Jadi masalah bukan uang beredar nanti banyak nanti inflasi. Iya, kalau produktivitasnya tidak ada. Tapi kalau berbanding lurus selesai. Nah, yang ditakuti itu sebenarnya bukan printing money-nya, produktivitasnya tidak ada, gitu kan? Contoh 1918 Jerman kalah perang, teman-teman tahu? Rata tanah Jerman, Perang Dunia Pertama. Jerman selain juga bangkrut, harus membayar kerugian biaya Perang Dunia Pertama yang di Perancis rugi ini, dia harus bayar ke semua negara. Jadi Jerman tuh dipermalukan. 15 tahun kemudian 1933 Jerman adalah superpower. Dia punya seluruh mesin perang dan dia bisa menaklukkan Eropa 1936. Benar nggak? Caranya gimana waktu itu ya? 15 tahun. Pakai apa? Siapa yang ngutangin dia? Siapa yang minjemin dia? Apa? Bisa besar dia? Benar nggak? Berarti dia printing money kan? Apa underlying-nya? Ya mesin perang dia. Industrial Military Complex gitu. Kita ganti. Tahun 90 kalau kita ke Tiongkok, saya nggak nyebut China karena China bisa ras, bisa negara, bisa salah. Tapi kalau Tiongkok adalah negara, gitu ya, udah jelas. Tionghoa itu rasnya. Saya nggak nyebut Tionghoa ya, saya nyebut Tiongkok. Clear ini ya. Ini banyak orang salah kaprah nih. Kayaknya alergi banget. Ketika ada orang nyebut Tiongkok, Cina takut langsung. Nggak apa-apa, saya juga Cina ini juga. Jadi harus jelas supaya kita bukan nyebutin ras. Kita nyebutin negara. Jadi kalau kita tahun 90-an ke Tiongkok, maka yang namanya Shenzhen itu sama Shenzhen kota gitu. Oh, oke. Itu sama Cianjur masih
gedean Cianjur kali. Gitu. Oh, ya? Jadi kalau kita ke Guangdong itu sama ke Sukabumi mungkin gedean Sukabumi kali. Gitu. Oke. Terus dia negara komunis, dia negara miskin. Siapa yang ngutangin? Ya Amerika ya. Kira-kira mau nggak Amerika yang demokrasi ngutangin komunis? Ini beda mazhab loh ini. Bener kan? Cuma kan printing money kan ada di situ awal-awal. Disitulah yang Tiongkok lakukan. Printing money berbasis project. Dia bangun gedung, dia bangun apa, dia berani gitu ya. Maka di situ kita usulkan, kenapa Indonesia nggak berani printing money berbasis project gitu. Ini yang kita mau ke depan. Pak Prabowo misalnya gitu. Anda nggak berani. Harus berani Pak, karena saat ini nggak ada yang bakal ngutangin Indonesia lagi. Nah, proyeknya apa? Itu ada IKN, bener nggak? Kalau perlu 5 IKN-nya, ngapain 1? Bener nggak? Satu aja udah pusing kan? Karena kalau ngutang, kalau pakai printing money ruginya di mana? Satu, yang kedua adalah 100% produksinya harus lokal. Jangan ada misalnya besinya impor dari Tiongkok, frame-nya impor dari ya TKDN 20-30%. Nggak bisa, 100% harus lokal. Susah bos. Ya udah bentuknya apa adanya, bener nggak? Nggak bisa kita misalnya, atau jangan printing money, inflasi pasti. Begitu kita pakai itu pakai inflasi. Jadi kita mau printing money bangun itu, ya udah bingkainya kayu aja sudah, bener nggak? Kaca, pabrik kaca kita ada, ini ada. Jadi steel kita punya steel Krakatau. ada. Makanya kalau itu ya push aja dia untuk produksi gitu ya. Jangan sampai ada unsur impor. Ya jadinya apa? Ya itulah produk lokal gitu. Jadi kalau itu terjadi 10 IKN juga kita bisa bangun. Tapi berani nggak kita 100% lokal? Nah, sebentar, ini sambil diskusi ini. 100% lokal itu kan ada pisau bermata dua nih. Entah memang dari segi kualitasnya khawatirnya ketakutan kita, atau pemain. Masalahnya kan investornya udah ada yang bilang kadung dijanjiin buat proyek di situ, bos. Ya itu. Makanya buat IKN baru aja deh yang itu. Anda gimana? Kan Anda harusnya pro IKN dong. Kita gimana? Anda kan di 02. 02 kan melanjutkan IKN. Dan kita mendukung IKN tuh begini. Ini teman-teman pasti ada yang pro, ada yang kontra mengenai IKN. Sebenarnya yang bukan kotanya dibangunnya kita anti, tapi cara pakai utang yang kita protes, bener nggak? Karena itu memberatin APBN. Nah, iya sekarang kita harus kasih solusi. Sekali lagi kita mengkritik. Ya. Gue nggak setuju IKN pakai utang. Gue bukan nggak setuju sama pembangunannya. Kita harus clear ya. Iya, gitu ya. Oke, coba dari 3.300 APBN deh. Nah, triliun. Misalnya kan nggak mungkin kita pakai APBN saat ini. Jadi gini caranya. Kita merubah narasi cerita tentang IKN. Merubah narasi ini gini, teman-teman. Kita tahu Dubai. Tadinya Dubai adalah petrodollar country. Jadi petrolnya dia dijual dapat dolar. Gitu kan? Tapi Dubai tahu bahwa 40 tahun lagi dia akan kehabisan minyak. Maka country action-nya diubah. Mumpung masih ada minyak, diubah menjadi property country untuk menjadi hub financial, hub ekonomi dan lain sebagainya. Hub transportasi juga bisa dibuat, bangun bandara yang sangat besar. Saudi juga melakukan yang sama. Saudi 2030 itu merubah country action-nya dari petrodollar, minyak, tourism ya? Jadi dia gini. Minyak dia paling 40 sampai 50 tahun lagi minyak dia. Tapi tamu Allah sampai akhir zaman enggak pernah habis. Maka dia merubah country action-nya. Bukan sebagai petrodollar lagi, tetapi menjadi property and lifestyle and spiritual gitu. Jadi kalau tadi cuman 3 juta misalnya di Mekah atau di Ka'bah dalam satu masa, itu dia akan desain sampai 10 juta gitu. Makanya ada perpanjangan tuh sekarang tuh. Terus dilakukan pengembangan tuh karena Mekah Madinah. Tamu Allah, dia yakin selama tamu Allah ada jutaan manusia, dia itu akan lebih menghasilkan. Jadi corporate action country-nya, bukan corporate, country action-nya diubah. Nah, sama di Kalimantan Timur, di situ ada Adaro, di situ ada Kaltim Primakol, di situ ada Berau Coal, di situ banyak perusahaan batu bara yang menghasilkan omset yang sangat besar. 30 tahun lagi jangan-jangan minyak, gas, batu bara di Kalimantan Timur habis, namun jadi gurun tuh. Habis bos, komoditi ya begitu. Nah, sebelum itu habis, yang wajib membangun adalah mereka yang ngambil tanah Kalimantan Timur itu. Jadikan itu Dubai-nya Indonesia. Karena itu saya bilang kenapa bisa 5. Di Halmahera, di
di daerahnya penghasil nikel harus jadi Dubai lagi di sana. Dari nikel tadi jangan dibawa keluar, lu harus berkontribusi, harus jadi negara atau jadi city baru di situ gitu. Nah, ini yang kita belum lakukan adalah paksa aja mereka invest gitu. Jadi Dubai, kasih kemudahan 20 tahun gak usah bayar pajak misalnya, atau tax holiday, pindah gua ke sana. Karena itu jadi Dubai baru dan gak ada utang. Karena investment kan. Iya, cuma jadi Dubai baru atau ibu kota baru itu kan masih menjadi polemik nih bos. Satu IKN aja repot, pusing. Oke lah, belum lagi masalah utang. Tapi contoh-contoh yang udah ada, Brazil ibu kota baru bikin gagal bos. Banyak yang berhasil, banyak yang gagal. Iya. Kita melihat saat ini Mesir aja yang Mesir, Brazil, negara-negara banyak yang ibu kota baru gimana tuh? Mau bikin 5 lagi ente. Jangan ibu kota makanya. Bangun kota kan bukan ibu kota. Kita bangun kota, bukan bangun ibu kota. Jangan ibu kota. Berarti Pak Anies bener dong. Mendingan bikin setara daripada bangun IKN, mendingan berapa puluh ribu tuh Jakarta. Berapa? Beliau katakan kira-kira kayak gitu. 40.000 kota kayak seperti Jakarta, setara dengan Jakarta. Bisa. Ide itu bener kan. Yang jadi masalah bagi kita bukan growth atau membangunnya, tapi modal membangunnya. Makanya gitu, kita ngajarin bagaimana cara membangun. Kalau itu menghasilkan sumber daya alam, dari dia yang ngebangun. Kalau dari yang non sumber daya alam yang nggak ada, pakai printing money berbasis project itu, tapi 100% harus lokal dan lain sebagainya. Itu perlu pemerintah yang punya biji gitu, yang berani gitu. Biar laki gitu ya. Iya, karena lawannya hegemoni. Bener nggak? Gitu. Otak gue jadi kemana-mana, pengen nimpalin tapi ntar gue diserang. Aduh, oke, fokus. Oke. Kira-kira Anda gitu. ternyata cerdas juga, bos. Iseng bukan cerdas. Ya. Cuma jadi nasib Indonesia gimana? Indonesia Emas 2045 itu yakin dengan pola seperti itu adalah, apakah dengan didukung dengan dinaran ini juga akhirnya menjadi solusi? Jadi dinaran ini sekali lagi itu bentuk sindiran gue kepada pemerintah bahwa ini Indonesia kan setiap printing money harusnya ada underlaying-nya. Sekarang pakai dolar atau pakai emas gitu ya. Ini sekarang kan lu punya underlaying sekarang. Iya. Ini jadi gue personalin, MMT-nya ke personal. Oke. Udah negara nggak ngerti kan? Ya sudah, lu 10 juta lu sekarang punya 8 gram emas. Itu printing money. Iya, tapi ada juga isunya katanya negara-negara kompakan untuk membasmi dolar. Kenapa jadi harus acuannya dolar? Naik haji dolar acuannya, umroh dolar. Kan sempat ada rame-rame campaign mengenai kita ngapain sih pakai dolar gitu. Kan bisa gerakan seperti itu. Jadi kenapa basisnya jangan-jangan mungkin dinaran atau dinar, dirham dan lain sebagainya jadi mundur lagi nih? Saya merasa ini pendapat demand-nya. saya. Dirham atau dinar adalah glory from the past. Kecintaan kita akan masa lalu. Tapi nggak bisa di-apply karena cara perhitungannya jadi rumit. 4,443 gram dikalikan 0,0, angkanya bingung kita. Ya, dagangnya jadi bingung. Ini berapa dirham ya, berapa dinar ya gitu, bingung kita. Maksudnya satu rokok 3.000 perak 0,00 sekian, pala kita bingung. Dengan gramasi lebih simpel. Jadi saya pikir oke, itu adalah nama yang harus di-apply. Nah, dinaran ini pakai gramasi, jadi lebih simpel. Langsung, ini berapa? 0,01, anggap sekarang paling gampang 1 gram 1 juta. Ini berapa? 1 juta. Lu punya rekening dinaran, 1 gram ya, gue transfer, selesai. Iya, enak banget transaksional seperti itu ya. Itu prinsipnya. Nah, ini adalah prinsip MMT, Modern Monetary Theory, yang dipersonalkan, gitu. Jadi gue suatu hari berpikir, kalau dinaran ini suatu hari diambil oleh negara, gue bilang welcome, ambil aja. Ini platformnya sudah ada. Ini adalah payment system, sikat aja. Cuma-cuma, mau ngapain? Masa cuma-cuma? Ya ada sedikit, ada cuan sedikit lah buat gue. Biaya evaluasi ya. Biaya evaluasinya harus multiple rasio kali 10 dulu dong. Enak aja loh. Ya nggak? Ada equity gue nih. Ya. Nah itu contoh-contoh bahwa kita misalnya pemerintah nggak bisa ngurus anak yatim dan terlantar, kita bantu 28 tahun kita kontribut. Pemerintah nggak paham tentang monetary teori yang post Keynesian, kita semua itu kita nggak pakai teori, nggak ngomong ini Bosman ngomong doang nih, enggak. Gue ngeritik iya karena di ngeritik iya, ngasih sampel iya, ngelakuin iya, bener nggak? Okay. Jadi kita walk the talk, apa yang kita talk kita walk
gitu loh. Wih. Kira-kira. Iya. Makanya ada kata Wowick di situ ya. Ada Kira-kira. wok-woknya soalnya. Gila gue maksa habis. Tapi gini Bosman. Tadi kan sempat menyinggung mengenai ada satu perilaku yang ya kita masih bahas mengenai dinaran deh. Oke. Pembebasan hutang apa segala macam. Tapi kan kalau perilaku konsumen itu kan agak susah dibendung ketika udah kita lunasin. Siapa yang berani jamin ya bahwa dia nggak akan mengulangi perilakunya lagi yang budaya hutang apa segala macam. Udah dibebasin, ngutang lagi doi. Gimana caranya, harus dibenahin dulu kali apa gimana? Karena kalau manusia dikasih ikan besok lapar lagi nih. Mesti dikasih kail, gimana ya? Kita udah ada perjanjian, saya nanti kasih buktinya bahwa setiap tempat itu rentenirnya di depan kepala desa, ketua MUI lokal sama Kapolsek itu tanda tangan bahwa dia nggak boleh balik. Oh ya? Iya, kalau nggak gue tuntut. Oh, okay. Jadi rentenir yang dipotong, bukan masyarakatnya. Oh, karena sumbernya tuh fundamentalnya di situ. Di situ. Kalau dia nggak nawarin, Enggak, orang juga nggak ngambil gitu kan. ya kalau dia butuh, Dia datang ke kita. Nah, kalau ke kita bedanya gini. Kalau ke kita kan dia udah punya katakanlah gramasi kita namanya ada back to back. Jadi contohnya, Mas Dery tadi punya 10 gram gitu ya. Kalau sekarang anggap 10 juta. 10 juta. Kita ada back to back 80%, minjem Buyback ya? enggak, Bukan. back to back jaminan. Oke. Pakai 8 jutanya. Ya kan? Anda punya 10 gram kan? Nggak ada cicilan, nggak ada bunga, nggak ada batas waktu untuk kembalikan. Duitmu kan itu. Iya kan, duit nggak boleh naik, nggak boleh Ya udah. turun. Jadi 8 jutanya pakai aja. Ini nggak ditagih. Kenapa? Karena 10 gram emasnya kan suatu hari jadi, sekarang kan anggap 1 juta. Suatu hari kan jadi 2 juta, kan 20 juta kan. Iya karena Utangmu cuma 8 juta. nilai mata uang turun, ininya jadi naik kan. Kan naik kan. Nah, 8 jutanya terserah mau cicil kapan, bener nggak? Nggak ada denda ya? Nggak ada denda, nggak ada bunga, nggak ada tagihan, lu nggak ada ngejar debt collector. Nggak ada sita. Nggak ada sita. Ini baru Islam tuh. Ya iya kan, emang Iya, kita juga bilang begitu Islam. karena itu orang-orang yang tadi taruh di tabungan itu, dia kalau perlu duit dia namanya DCA, dinaran convert account. Dia tarik dari yang dia selesai. Solusi nih dinaran nih, solusi nih. Berapa members downloader apa sih ngomongnya? Iya, membernya 360.000 saat ini. Wow. Gitu. Lumayan kan? Dari total semua 900.000, tapi yang naruh duit 360.000, kan naruh duit yang pernah transaksi. Kan ada yang beli terus tarik keluar juga ada bisa, kan, ya. banyak. Jadi memang mereka beli emas karena 1 gram 2 gram terus ML. Jadi nggak ada emas atau di dalam rekening dinaran, nggak ada. Banyak yang kayak gitu. Sebentar, fisika kita pegangan nih. Nah, ini pegang fisiknya. Oke. Kan ijab Karena kabulnya waktu dia beli dia megang fisik. Cuman dia kan naruh di kita. oh ya betul. Karena kan yang jadi permasalahan di fikih muamalah atau terkait emas ini kan kalau online, maksudnya kita mau beli pagi, ntar deh gue transfer sore kan nggak boleh, karena kan berubah-berubah tuh. Nah karena kita di pack, kita harga itu jam 11 kita set hari ini berdasarkan Airbnb London price-nya X misalnya gitu ya. Itu jam 11 berlaku 24 jam. Oke, tapi fisiknya ada. Fisik ada. Karena ijab kabulnya kan beli fisik. Iya. Terus dan ngambil fisik. Cuman kebanyakan sama dia gue taruh. Oh iya, kita itu jadi kustodian. haknya dia lah ya. Haknya dia taruh. Jadi kustodian. Jadi ijab kabulnya jelas. Oke, nah ini yang jadi persoalan karena kan sekarang kan banyak oknum-oknum jualan online lah, emasnya apa segala macem. Iya. Takutnya menyalahgunakan secara fikih gitu ya. Jadi kita sangat paham hal-hal seperti gitu karena itu basic fundamental kita sebagai umat Islam. Tapi ini semua kemudahan. Lo jangan ditakutin dengan ayat. Itu nggak ada ayatnya malah. Ya, itu mana? kan fikih-fikih aja, pelajaran-pelajaran sumur ulama gitu kan. Iya. Kok dia tahu sih? Udah gak usah diribetin lah. Kok gue takjub sih? Enggak, ini bukan Bosman ini. Gitu ya, gitu. Kok jadi gini sih dia? Gila, gue ngikutin postingannya. Oh, Gitu. dan dia lebih senior lagi hajinya. 96. Kira-kira lah gitu kira-kira. Ya itu udah kebayang. Ini kita buka lu sebagai gambaran deh. Gue suka narasinya nih. Ya, program anti inflasi, rupiah aman dan bernilai emas untuk Indonesia. Pak Jokowi tahu kan ini? Tahu, sangat tahu. Kenapa nggak diimplementasikan? Kita merasa 4 tahun ini kan kalau kita membangun usaha, 2 tahun pertama ini memang bulan madunya. Banyak sekali masih kayak enak-enaknya. Nah, tahun kedua sampai tahun keempat nih harus diijas ke sini, harus diijas ke ini. Cita-cita kita bisa cross border country, untuk transaksi cross border misalnya
Mas Dery ke Saudi, daripada transfer misalnya ke Real, kan harga emas gramasi semua sama kan. Atau ke Paris gitu ya, misalnya ada tas Louis Vuitton, lu mau beli binik lu harganya wah 4.000 euro nih. Ada rekening dinaran, ada itu sekitar 60 gram transfer selesai. Lu nggak usah ganti euro, lu nggak kasih. Harga emas di seluruh dunia sama. Mimpinya gue adalah seluruh transaksi itu, jadi lu nggak usah bawa receh, nggak usah kembalian, karena receh itu banyak banget. Lu nanti pulang dari Singapura receh lu banyak banget gitu kan. Tapi kalau gramasinya ada kan lu tinggal gini-gini doang gitu. Nah cross border ini IT gue udah invest berapa kemarin tuh, hampir sekian puluh M gitu, hanya supaya bisa cross border transaksinya, supaya bisa seluruh. Apa buat payment gateway yang ada di luar sana? Iya kan ngabung sini kan, bahasanya beda-beda, ini Jawa ini Sunda, harus satu bahasa. Paham. Tapi third party-nya? Itulah kita harus buat, karena ini platform baru. Siapa yang kan, kalau mata uang rupiah sama dolar ada, emas we are the only one in the world gitu kan. Jadi portfolionya memang kita harus bangun pelan-pelan. Jadi sekarang link ke seluruh Indonesia bisa transaksi, link sama semua bank kita udah bisa. Rupiah lo yang 10 juta, 3 juta mau transfer bank manapun 24 jam, any second harus sudah terdistribusi, bener nggak? Fisik emasnya kalau dimanapun harus begitu kan, itu trust yang kita bangun. Jadi gue melihat mungkin tahun depan ini lebih pantas untuk lebih di blast gitu ya. Kayak ATM kalau udah 50 biji ini udah bisa di transaksi kita join sama Genius ya, insya Allah join sama Genius supaya bisa menggunakan ini di Malaysia, menggunakan dia di 3 negara ASEAN. Jadi kita udah link sama Genius gitu dan lain sebagainya. Itu banyak PR-nya, nggak sesederhana mulutnya Bosman gitu yang congornya. Sontoloyo. Kayaknya beliau banget ya. Kenapa nunggu tahun depan? Karena kepemerintahan baru? Enggak juga, karena memang IT-nya growth-nya memang terus ya itulah dunia bisnis ya. Nggak akan pernah selesai karena tumbuh terus kan gitu. Jadi ini kita memang belum masa panennya, memang masa nanam ini gitu. Saya mungkin akan bangga kalau ini sudah bisa, lu nanti ke Saudi lu nggak usah bawa tukar real, lu nggak usah tukar rupiah, rekening lu ada di dinaran, lu tinggal transaksi sana, tinggal cek cuk gitu. Ada beberapa mitra di Dubai, mitra di Saudi yang sangat minat untuk portfolionya masuk ke kita untuk menjadi mitra ini gitu ya. Tapi saham lu dijual apa? Ntar dulu, kita merasa masih harus siapin dulu kan, kalau dibeli sekarang sama dibeli udah gedean kan beda gitu. Awalnya bilangnya manis banget, gue tungguin nih arahnya kemana. Ntar dulu kita belum siap secara sistem. Enggak, lu nunggu valuasi lo gede pasti itu, bos. Ya itu. ya kan? Kalau sudah 3 juta member ya kan, udah yang aktif sekian %. Nah itu seksi gitu kan. Exit lagi nih, kita ditinggalin semuanya nih. Nggak bakal itu, karena itu salah DNA satu harus mimpi dijaga dong bos. Itu mimpi kita gitu. Apalagi kan ini kan narasinya kan Islamisasi. Saya suka dalam arti maksudnya Islamisasi jangan alergi dulu nih, karena biar orang mengenal bahwa ternyata Islamnya harus bangga loh. Ini yang mungkin tagline di bawahnya yang rahmatan lil alamin. Itu yang tagline itu yang kita mau promote gitu. Jadi produknya kita harus rahmatan lil alamin. Dah itu aja. Masya Allah. Jadi kita mau bilang ini ke Islaman kayak apa terserah lu dah. Pokoknya ini berahmat semesta alam dah gitu aja kan. Gitu. Karena kan tagline-nya kita kan. Iya. Ini saya sepakat nih. Hampir tadi saya kritisi juga nih. Ini arahnya maksudnya gimana nih? Oh ternyata memang membumi ya. Lebih ke function kan, lebih ke function, bukan ke brand gitu ya. Nih gue soleh nih, gue pakai ini. Udahlah gitu. Nah, ada satu lagi yang menarik kenapa gue putuskan begini. Gue melakukan studi di Indonesia tuh gini. Di Indonesia tuh mungkin saya kasih nama sendiri aja kadang-kadang biar kepala tuh enak gitu. Buat tahun 2010-2011 itu kita sebut hijrah 1.0. Oke. Karena fenomena hijrah 1.0 itu waktu itu adalah orang mau berbusana muslim, pakai make up-nya halal dan lain sebagainya. Karena itu Wardah yang udah 20 tahun nggak pernah ganti strategi, waktu itu take off langsung karena semua orang mau secara fisik itu menunjukkan identitas dia dan kita menganggap tuh hijrah 1.0 gitu. Kemudian 2017-2018 gue ngomong sama anak-anak kayak Sarita, anak-anak yang abnormal segala macam. Kenapa di tempat dia ada logo halal, ada musola segala macam. Dia bilang bahwa tren sekarang tuh udah hijrah 2.0 di mana makanannya mau halal. Jadi nah itu udah terjadi fenomena dan itu memang di seluruh dunia tren itu udah middle class muslim ini udah naik gitu ya. Nah, di tahun 2024 diprediksi
itu hijrah 3.0 2024 ke sana. Apa tuh? Arahnya income-nya mau halal. Oh, bukan outcome-nya atau bukan pengeluarannya saja untuk gua rela spend makan ini yang penting halal, tapi sekarang pendapatannya. Oh, ya. Udah segitu concernnya ternyata. Iya. Bangga juga kita ya. Kira-kira dan 2024 ke sana. Waktu kita bikin kita belum mengarah ke sana. Tapi ternyata studi tentang middle class muslim di seluruh dunia arahnya ke sana. Jadi edukasi udah sampai? Sudah sampai karena ininya udah sampai, awareness-nya sudah sampai. Gitu. Saya bilang semesta emang punya cara untuk mengedukasi dunia. Gitu. Wah, ini kayaknya medan morphogenetic field-nya atau itu bahasa sainsnya atau Laful Mahfud getarannya sudah nyampe di bawah. Ini udah masa kebangkitan Islam berikutnya nih kayaknya gitu. Mimpinya gitu. Iya benar. Ini agak nyebrang dikit nih bos nih. Apakah ini korelasinya nyambung ketika sekarang banyak sekali orang yang akhirnya muslim dibantai ya. Kita ngomong dari Uighur dan lain sebagainya dulu ya. Sampai akhirnya ke Palestina. Ya isunya ini kan kayaknya takut banget Islam berkembang. Poinnya tuh itu. Kira-kira. Ini ada korelasinya nggak nih dengan edukasi sudah sampai, demanding tinggi dan seterusnya, terus dia ngebaca nih, ya si penyihir ulung ini nih lewat uang kertasnya, lewat segala macamnya ya. Akhirnya orang berpikir bahwa wow gawat nih Islam nih. Akhirnya banyak Islamofobia dan seterusnya, ya dibantai. Pokoknya lu nggak boleh lagi lu depopulasi lah. Ini gimana Anda sebagai pakar konspirasi internasional? Teori konspirasi, ya benar juga. Teori konspirasi memang ke arah sana. Teori konspirasi ke arah sana. Tapi kita harus melihat sisi yang lain juga ya. Sisi yang lain itu adalah sisi keseimbangan yang kayak apa tadi lo cerita apa tuh? Mau dibantai gitu ya. Iya depopulasi lah. Depopulasi tentang Islam. Bahkan ada buku John Mersheimer. Gue mau lompat dulu. Ini sedikit bukan teori konspirasi tapi ada kebijakan Israel juga kebijakan US foreign policy-nya, kebijakan Amerika ada bukunya. Apa sih? John Mersheimer. Mau dicek tuh. Oke. Nah, di buku itu memang coba deh John Mersheimer coba. Spelling? Nah, itu S Mersheimer. H pakai. Oh, Sheimer. Nah, yes. Nah, bukunya. Itu tuh klik ininya showing result. Book, cari booknya. Pencet bukunya book. Nah, itu. Book. Tuh. Oh, nah itu bukunya. The Israel Lobby and the US Foreign Policy. Itu ya. Oke. Gua mau buka isi buku itu karena related sama apa yang terjadi di sini. Buku itu isinya begini. Di abad 18, suku Indian itu dieksekusi udah kayak nembak bison. Dibantai. Kirain habis. Ternyata masih ada 1000 di sini, 500 di sini. Akhirnya sekarang dibuatin namanya Indian Conservation. Gitu ya. Dan itulah yang mau dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang benar faktual nih. Itu ada di situ. And on US foreign policy. Jadi memang genocide ini by design. Itu yang gue bilang gue beginiin kan Israel itu. Makanya tadi lo tawarin mau Starbucks. Gue bilang gue strict. Gue bukan sekedar menentang produk-produk yang berafiliasi ke Israel. Amerika pun gue nggak pakai. Gitu. Iya makanya kan gue ngetesnya berbanding lurus nggak, taunya di belakang kamera begitu mau Starbucks nggak, iya boleh deh Der. Iya kan? Soalnya kan agak nyeleneh, Anda kan sontoloyo. Tapi kalau itunya bener, makanya pas lihat gitu gue sangat strict gitu karena gue tahu sekali dari isinya ini adalah bayangin 4,5 juta penduduk itu akan diusir, gitu kan? Atau yang stay dibunuh, karena yang dibunuhnya pinter. Gue bilang pinter padahal asshole ya, adalah yang dibunuh tuh anak kecil dan wanita supaya habis generasinya. Jadi memang by design gitu. Makanya kok kita cuma menghimbau kagak, lu harus action tuh pemiskinan paling ya udah demo begini dengan cara gue nggak mau ambil ini, bener nggak? Misalnya contohnya saking emosinya gue, kita kebetulan putri gue adalah salah satu desainer dari jewelry gitu ya, pernah ke negeri seberang belajar. Gue bilang, Mbak, lo desain sebuah produk head to head sama Pandora. Gue bilang gitu. Pandora itu produk Israel. Kita harus punya produk dalam negeri sendiri head to head sama Pandora. Kick out Pandora dari Indonesia, gitu loh. Produknya sama, maksudnya sama tuh gelang, ada dangle, ada charm. Bisa kita ngimbangin tuh? Bisa, produknya udah jadi.
Kita udah promo udah 2 bulan ini. Apa nama brandnya? Swasa. SV Swasa. Kalau yang Swarovski itu apa? Bukan. Dari mana? Enggak, itu dari mana? Beda Swarovski ini. Kalau ini kan ini kan gelang, ini lebih ke ini Swasa. Nah, ini lokal kita nih. Lokal 100% lokal. Lokal bisa begini nih. Iya, ini head to head sama Pandora. Kita bilang kick Pandora dari Indonesia, gue bilang kayak gitu. Wow. Jadi 92, ini. Jadi kita nggak mau ngomong doang. Kita memang Keren. Nah, itu kita ada anti Palestina, pro Palestina, dan seluruh keuntungannya buat Palestina. Coba dicari deh. Ini punya putri Anda nih, Bos. Enggak, dia yang desainernya. Terus ya tim kita ya. Coba cari ada pro Palestina. Lokal bisa begini. Gue udah skeptis aja. Nolah. Mana ini Mana ya? sih? Ini. Nah, ini seluruh keuntungannya. Yuh, cantik amat. Keren. Seluruh keuntungan dari ini buat Palestina. Buat Palestina. Karena ini denggelnya sama charmnya itu Palestina. Gitu ya. Iya. Kita nggak ngomong-ngomong doang, bro. Kalau kita angkat jari tengah tuh jari tengah bener sama mereka. Ya kan Anda kan selalu kontroversi, konspirasi, segala macamnya. Jadi orang tuh udah skeptis. Makanya gue bilang, nih gue tawarin fore, kopi kenangan, atau kopi lidah mertua gitu. Pahit dong ya. Pahit. Omongannya pahit dong. Iya. Nah, ini contoh-contoh bahwa kita tuh bukan wacana doang, kita head to head sama ini, dan alhamdulillah ini saat ini kita menjualnya lewat TikTok. Jadi kita setiap hari 24 jam ada 12 orang 2 jam on lewat TikTok. Dan alhamdulillah penjualannya cukup bagus. Oke, kalau kecium sama lagi-lagi Israel dan lain sebagainya gimana nih dengan adanya kita mau ada gerakan? Mereka kuat banget, Bos. Pasti. Makanya kita nggak gini. Kita harus cepat-cepat namanya too big to fail. Ingat ya, ini strategi bisnis too big to fail. Too big to fail tuh gini. Gojek adalah sebuah bisnis model yang melanggar hukum. Nah, melanggar di mana? Karena kendaraan roda 2 bukan alat transportasi massal. Oh, oke. Tapi kalau udah ada 4 juta supir ojek, udah 80 juta orang yang menggunakan. Wah, ya. Too big to fail. Okay. Ini nggak boleh fail. Lebih baik di adjust. Bener nggak? Proven soalnya. Udah proven. Harusnya kan platnya merah atau kuning ya, sorry ya. Ya kan? Transportasi massal platnya kuning kan harusnya. Nah, kita kalau mau bergerak, kalau ini kan bukan bicara umat Islam melawan Israel ya. Itu bukan hanya umat Islam, tetapi semua manusia yang punya hati. Lo harus fight terhadap genocide ini. Ya karena memang genosida memang. Memang genosida. Gua nggak peduli agama lo. Kalau lo punya hati, lo lihat bahwa ini Israel memang asshole, gitu kan? Nah, kalau ini semua bergerak, mereka juga takut. Masa kita takut sama mereka yang cuma nggak lebih 13 juta orang, bener nggak? Iya, cuma kan dengan misalnya lewat apa nih ikhtiarnya, lewat apa? 60% harta tertop dunia dari 2.000 bilioner, 60% memang turunan Yahudi gitu kan? Iya, gitu betul. Tapi kalau memang tanda senjatanya adalah minimal dari yang terdekat kita, misalnya, ini jadi nyampe juga nih ke obrolan ini. Tadi gue nggak pengen kesini, tapi ya udahlah, boykot misalnya. Tapi kan pemerintah kita kan tidak mewajibkan boykot, Bos. Ya, makanya nggak usah kita nggak usah kampanye, kita nggak usah boykot. Actionnya personal aja. Makanya gue nggak ngambil, gue nggak beli, gue nggak ini. Udah gitu aja. Tapi kesadaran ini kalau dilakukan berjamaah, ya kita win the games juga kok, gitu ya. Jadi gue saat ini ya, ini gue, lo mau ikut sama gue terserah. Gue kan nggak provoke. Oke. Iya. Oke. Iya. Dari tadi gue nggak provoke lo. Iyalah, lo harus demo, enggak, gue nggak provoke. Ini gue, lo mau follow gue nggak apa-apa, it's your choice, gitu loh. Tapi di akhirat kan tanggung jawab masing-masing juga. Masing-masing. Nggak gue karena bosman nih gue ikut demo gitu ya. Enggak, gue bilang you on your own, tapi ini sikap gue. Clear. Gue mau lawan Yahudi bukan sekedar wah mama. Gue buat head to head gitu loh. Wow. Jadi mutu ketemu mutu. Jadi kita jualnya dengan kualitas. Jangan-jangan mereka bilang gue ambil Swasa karena lebih bagus dari Pandora. Mau ngomong apa kalau kayak gitu? Ya udah susah kalau udah itu. That's a fight. Itu yang gue mau, bukan sekedar gini. Ini contoh lain daripada action gitu ya. Jadi memang action ya speak louder than word. Ini action gitu. Ada gitu ya. Iya kan, 100% local. Wow. Gitu. Penjualan berarti dalam waktu 2 bulan ini gimana? Masih baru lah, 10 juta, 20 juta sehari. Ayo guys, mama nih semua nih. Nah itu suami-suami. Iya, lo follow aja lah Swasa. Swasa punya. Gue follow di sini nih. Iya kan, Swasa, untuk dapat sesuatu yang gitu.
Contoh, suasa itu kalau bahasa Jawa tuh suoso. Suoso itu artinya alloy atau campuran antara logam-logam BGM, precious group metal. Punya orang mana sih? Punya gua. Kebuka juga tadinya. Bilang putri gue desainernya. Anda dikasih solusi nggak bisa ngelak, bos. Gitu ya. Kan, dia mau mengelabui, ntar kesangkanya kan terlalu vokal, ketahuan punya dia kan. Dia behave dari tadi, gue tahu nih pasti kan. Ini hebatnya nih Pak Ustadz gue nih. Gue udah tahu mau putrinya jadi desainer hanya. Soalnya ini kan vokal sekali nih. Dia punya brand ini kan. Kalau vokal khawatir gue diganggu, gue males nih ketahuan nih. Banyak teman-teman anggota DPR gue tanya bisnis lu apa sih? Ngeles. Nah kan udah kebayang kan bahwa sinerginya walaupun bentuknya tadi emas, bentuknya ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti lihat benang merahnya bahwa perjuangan kita memang benar-benar buat Indonesia emas, itu benar-benar membuat Indonesia akan menjadi the strongest country di Southern Hemisphere gitu, di selatan Katulistiwa itu cita-citanya bahwa selama 3.000 tahun negara utara yang mengendalikan dunia ini dulu mau itu Mesopotamia lah, mau itu Babilonia lah, mau itu sampai Genghis Khan lah, mau itu Amerika lah, mau itu Tiongkok lah. Eropa itu semua adalah Northern Hemisphere, benar nggak? Ya. Nah, tapi dunia nggak pernah damai. Iya, nggak kebukti juga. Seakan-akan mereka pegang kendali. Sekarang kita paling ngerti kok, mana? Kita akan membuktikan begitu Southern Hemisphere memegang dunia peace, dunia damai. Lu lihat. Seru juga ya perkonstitusiwan ini ya, bener juga ya. Di bawah kayaknya agak tentrem aja tuh. Di bawah dari dulu tentrem, dan dari dulu kita victim dari mereka. Yang di India lah, yang Saudi lah, yang Afrika lah. Iya. Even Australia. Aborigine dieksekusi sama bule-bule itu. I see. Iya. Kita nih peace. Ya ilmu baru nih tentang Katulistiwa. Iya di bawah peace. Nah karena itu kita harus menjadi the leader di South seperti Soekarno pernah handle. Ya kita harus mimpin South aja selatan. Habis itu kita bargain sama utara, selesai. Gitu. Kita punya semuanya. Gitu. Yang mereka takuti itu ya. Berarti emang ternyata dibalik orang-orang yang tahu dengan penyelenehan beliau ini, ternyata beliau ada sangkut pautnya ingin membantu negara ini jadi lebih maju. Amin. Orang-orang juga akhirnya mendapat satu peluang, terutama juga mau investasi, pengen ada duit kita ada di perusahaan besar. Kok nggak bisa ya harus nginvest 1 miliar, 2 miliar, tapi ternyata ada platform loh namanya Santara. Itu bisa memudahkan kita loh hanya dengan nyampe juga namanya Santara. Namanya juga kita dulunya punya radio kan. Gitu ya. Ya kita bridging aja masuk kan. Oke. Masih cukup nih. Waktunya masih cukup. Anda jangan menghindar. Banyak yang masuk. Follower saya memang gak seberapa, subscriber 1 jutaan gitu ya. Tapi kalau di donder ratusan ribu orang tentang undang bosman. Mau kemana dia? Uang gue nyangkut. Dia bilang katanya mau investasiin ke sini, katanya bisa modal kecil bisa diputar apa segala macamnya. Gini bos, nyampe juga kita ke Santara. Sebenarnya ada apa sih? Apakah minim literasi pada warga negara Indonesia? Atau memang mohon maaf nih, Anda punya platform atau mungkin penerbit-penerbit Anda yang ada di sana yang Anda coba gabungkan lewat pengagregasian ini yang dinamakan dengan securities crowdfunding. Kok dibekuin sama OJK? Tadi video tadi di awal kan begitu kan? Iya kan, maksudnya OJK ngebekuin kan nggak mungkin. OJK punya pemerintah bos. Bentar lagi juga dibuka tuh. Ntar kita cerita dulu ya. Jadi gini. Gimana sih maksud ada apa sih sebenarnya? Uang mereka tuh kenapa mereka tuh akhirnya jadi reaktif? Kenapa sih? Jadi teman-teman kita cerita dulu filosofi atau sejarahnya Dinaran dulu. Tapi ngapunten kalau ada sebuah informasi seperti begini, cerita itu hanya untuk manis-manis lidah supaya teman-teman mendengarnya jadi landingnya smooth gitu ceritanya ya. Jadi 2015-16 sekali lagi teman-teman tahu bahwa saya hari Rabu adalah staf sus Kementerian Pertahanan. Jadi kita ada sebuah operation harus ke Israel. Maaf nih teman-teman ya. Keren juga di nih. Israel itu kita karena di toa masjid waktu itu banyak kok pemerintah diam aja di perbatasan Palestina Israel tuh orangnya ditembak-tembakin gitu. Nah sebelum pemerintah memberikan counternya kita cek lapangan gitu. Saya berangkatlah ke sana, salah satu dari orang yang mereview apa yang terjadi di lapangan. Fakta yang saya tahu ternyata
semua polisi atau tentara yang menjaga perbatasan Israel tuh mercenaries atau private army. Jadi bukan warga Israel, bukan tentara Israel. Mereka dibayar tuh ada yang $1.700 per minggu, ada yang 2.000 tergantung pengalaman mereka. Ada orang Banjar, loh, ada orang Indonesia, ada orang Ekuador. Ini fakta nih. Fakta. Mereka ada yang 6 bulan kontraknya. Jadi mereka 21 hari ini terus nanti istirahat seminggu, 21 hari ini terus seminggu gitu. Nah, SOP mereka menjaga kalau ada lewat tembak dor. SOP-nya sesederhana itu. Dan jadi mereka nggak mau orang Israel, warganya atau negaranya nggak mau pada saat ditembak roket, disambitin itu dia nggak mau warganya, dia bayar profesional aja gitu kan ceritanya. Berarti oh ya ini sebuah realita, ini pengalaman kan, maaf ya, ini kan akhirnya kita bilang bahwa ya yang jaga ya memang profesional itu lewat. Nah cuman yang dia bagi Palestina ini wilayah gue, bagi Israel ini wilayah Israel gitu kan. Bagi mereka SOP-nya gue nggak tahu, pokoknya tugasnya kalau situ gue bayar dor gitu aja. Sekali mereka itu ternyata. Jadi ya itu, yang ini kan nothing tulus, yang nggak ada yang tulus ya di dunia ini emang. Rhymingnya pas sih, nothing tulus tapi nggak ada yang tulus. Iya sih, sama-sama tulus sih memang kata-katanya ya. Nah, oke. Jadi saya akhirnya mendapat fakta itu, tapi kan kita mau fakta lebih dalam. Terus saya bilang besok tuh ada transfer cukup besar dana operasi anak-anak. Saya akhirnya buka rekening di bank namanya Hebrew Bank gitu ya. Terus pas saya mau buka rekening saya tanya gitu, excuse me, I'm from Indonesia, gini. Oh ya gitu. I would like open account gini. Oke gitu. Terus, cewek yang cakep. Waduh, kayak Gal Gadot. Kayak Wonder Woman. Mentang dia prosionis ya. Contohnya Gal Gadot nih orang. Waduh, itu otot nempel sama tulangnya tuh perfect banget. Iya. Ya kan gini, kenapa orang tuh kalau tulang semua sama loh. Tulang lo sama tulang gue sama. Tapi begitu ototnya nempel beda, bener nggak? Ada yang kayak Gal Gadot, ada yang kagak gitu lah kira-kira. Ya oke. Ya boleh. Ngobrol-ngobrol terus gue tanya, excuse me, besok tuh gue ngirim uang agak besar. How much interest do I get? Berapa bunga yang gue dapat? Dia langsung berhenti loh. Dia bilang, very stereotype of you ya. Lo pasti Muslim, lo masih begini. Dia marah gitu. Lo kenapa? Saya bilang, I'm sorry. Terus dia bilang, sorry my language. Dia minta maaf. Dia juga. Gue bilang, lo pikir ini Amerika? Gue minta bunga. Kita nih melaksanakan Taurat, nggak ada bunga di sini katanya. This is negative interest. You have to pay. Lo katanya Amerika pakai bunga. Gue diem loh. Lah, Ustadz gue bilang bunga. Oh mereka nggak praktek itu? Enggak. Tauran nggak ada bunga. Negative interest. Jadi uang yang dibayar itu lo bayar. Bukan kita dapat. Gue sampai shock gitu. I'm sorry. Oh iya gue jadi bingung. Oh dia bilang sorry my language gini. Emang kita sering salah sangka begitu. Maksudnya dia mau ngomong gini. Di Israel tuh ada orang baik, ada orang jelek. Di Amerika ada orang baik, ada jelek. Di Islam ada baik, ada buruk. Gitu aja kan. Tapi dia bilang, lu pikir ini Amerika? Itu kalimatnya itu. This is Israel katanya. Ini Jewish state kata dia gitu. Iya, tapi Amerika sama Israel kan katanya kawin. Ya itu makanya. Kawinnya siri kayaknya. Nah, udah. Terus gue bilang, excuse me, kalau gitu orang Israel sendiri dapat duitnya dari mana kalau nggak ada deposito, kami nggak ada deposito, jadi naruh nggak ada bunga, katanya malah bayar. Oke. How do you guys make money gitu ya? Oh I understand what you mean. Terus di sebelah itu ada gedung namanya Hebrew VC Venture Capital. Terus saya bilang, itu apa? Lu datang aja ke sana, easy to understand kok. Udah gue buka gitu. Sorry ya tadi gini, oke itu. Tapi nggak dapat nomor telepon tuh yang gue sebelnya. Ngapain udah lupain udah. Anda kerja di sono. Ngapa jadi akhirnya sambil menyelam minum air? Kelelep namanya itu. Iya. Nah sampai itu akhirnya gue ke sebelah, di gedung sebelah tuh gue jam 9-an. Terus di situ tuh ada kayak poster, Mas. Jadi jam 9 sampai jam 9.45 itu penyepuan emas, jam 10 sampai 10.45 industri pancing gitu. Gue masuk dong. Kita masuk dikasih kipas gitu loh. Masuk gini, terus dia presentasi. Gue udah bisnis ini 3 tahun, gue perlu dana $150,000 kan pakai US kan. Terus 30% saham gue kasih, terus ini terus ada ikut 3.000, ikut 1.000 gini, sold, Greg. Oh lelang? Enggak, invest. Bukan, iya tapi kayak sistem lelang ngebit gitu kan? Kayaknya gue ikut 3.000 deh, ke 3.000 terus 150 udah. Nah si Hebrew-nya dapat 2,5% fee-nya. Itu langsung itu. Ya udah, langsung mereka tanda tangan, langsung ya investor ketemu sama ini gitu ya. Terus sebelah pancing gitu gue lihat. Nah pancing ini menarik karena orang ini kayaknya legend gitu ya. Dia belum presentasi, semua orang naik.
Saya bilang who is this guy? Terus dia bicara gini. Pas di presentasi emang keren, pengalamannya, bisnisnya, itu pengembangan usahanya sebenarnya dia. Nah terus yang terakhir itu penyepuan emas gitu ya. Terus rupanya gue tanya orang sebelah, ini cara lo ngelola uang? Iya, gue taruh sini 1.000, gue taruh sini 1.000 gitu ya masuk. Jadi untungnya berapa ya? Ada 15%, 20% setahun. Ada yang rugi di sini, ada yang untung di sini. Terus pernah hilang? Oh ya pernah. Ya, para investment. Nah kata-kata gue ingat, di dalam investasi is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Oke. Di dalam investasi bukan berapa besar uang yang bakal lo peroleh, tapi berapa berani uang yang lo hilang. Kalau lo nggak berani hilang, lo jangan invest. Lo taruh aja tadi di bank tadi gitu ya. Ya itu gamesnya. Jadi teman-teman jadi yang hilang harus ingat. Iya. Nah, terus gue mikir pulang tuh gue pikir, kenapa gue nggak buat itu? Kan itu bagi hasil. Kenapa nggak buat itu gue jadi digital? Oke. Nah, gue akhirnya buat Santara 2018. Pulang dari sana setahun kemudian kan tahun 2017 gue buat Santara. Nah, sekali ke portfolio kita di teman-teman kita kan banyak. Nah, itu waduh hampir mungkin 98.000 orang taruh di Santara. Nah, kebetulan ini lompat dulu ya. Nah, kemudian kita ngumpulin lah teman-teman kita UKM kan di workshopnya Bosman itu kan semua rata-rata omsetnya minimum 1 miliar tahun. Jadi kita mengambil kelas B. Jadi kalau lu nggak mungkin ikut di workshopnya Bosman yang masih belajar berenang gitu. Seenggaknya udah bisa gaya dada lah gitu kira-kira. Iya, oke. Nah, jadi kita tanya mereka mau funding nggak? Ada teman kita Mayasi Ramen, Pak Kuat Subarja punya cabang sekian banyak, terus yang buka cabang kan di Indonesia kita tahu kalau bank kan aset based loan, kalau nggak punya aset lu nggak bisa pinjam. Kalau lu punya cabang 10 tapi sewa, kan inventory lu nggak bisa dijadiin aset, diakui aset, diakui aset terus untuk jadi akhirnya cabang ke 11 12 lu harus growth dari natural. Tapi kalau dengan crowdfunding 20% lu saham lu lepas, lu bisa ngebangun yang ini pakai crowdfunding gitu ya. Itu 9 usaha itu bener-bener 3 hari sold 1M. 3 ada Arfah yang rambut itu. Dia punya 50 cabang, pengen buat 4 cabang perlu 400 juta. Itu cepet sekali. Disemprit kita mau sama OJK. Oh iya, gue baca tuh. Nah, itu 2000. Namanya? Disemprit tuh 2000. Disemprit OJK. Itu 2019. Kita 2018. Oh, karena belum ada izin ya? Dari OJK belum ada peraturan ya? OJK waktu itu belum ada peraturannya. Nah, waktu belum ada peraturan, terus kita hampir 6 bulan kita nggak bisa operasi, FGD terus gitu ya, terus nggak keluar. Terus kita diskusi sana sini, kita mau menggugat negara. Jadi ada satu sahabat saya Pak Imawan, itunya dari Jawa Pos, bilang dulu kami menggugat negara. Apa menggugatnya dulu? Kita mau buat JTV, itu harus TV nasional, nggak bisa TV lokal. Terus dia menggugat negara, menang, akhirnya boleh TV lokal. Sampean gugat aja mas, cocok ya kalau gugat-gugat itu bener nggak? Gitu. Terus kita nyari bahan, mau gugat negara kita bahan. Akhirnya kita dapat konsep yaitu kita menggugat negara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara karena melarang hak konstitusi saya untuk bebas riba. Wow, sangar Pak kita ini Pak, walaupun sendirian Pak. Wow. Tapi belum kita lakukan itu, OJK bilang, mas, tekan keluar. Gitu, akhirnya keluar izinnya Santara. Jadi kita akrab sekali karena lu jangan pakai masalah gitu lah, bener nggak? Karena KPI gue bisa masalah iki kata. Ya. Tapi gue mau bebas riba, gue mau masyarakat kita bebas riba, bener nggak? Lah kalau lu taruh deposito kan walaupun katanya bank syariah tetap ada unsur-unsur itu. Tapi kalau bagi hasil, tapi ada resiko ya karena kalau itu kan safe. Tapi di sini gue harus mengenal masyarakat atau teman-teman. Di dalam investasi ada risk. Nah lo lihat emiten atau penerbit yang lo itu ya lo lihat. Karena ada prospektusnya tuh. Ya lo telitilah gitulah ceritanya. Dan investasi kan kalau untung secara Islam ya, untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng kan. Yes. Nah sementara kalau si mini IPO ini, si securities crowdfunding ini, mereka naro, ya, akadnya berarti apa? Mudharabah? Enggak. Memang benar-benar dia menyeleksi sendiri, pilihanmu sendiri, lo seleksi sendiri, mitigasinya sendiri. Oke, yang kenapa rame? Ngerasa dia nggak berhasil begitu gue taruh duitnya, tapi duit gue nggak balik. Betul. Returnnya nggak ada. Yang jadi masalah beberapa masalah kita waktu terjadi COVID. Itu 20% problem. Iya rugi memang. Iya qadarullah. Terus maksudnya isunya apa sih? Isunya kalau dia naro invest. Sebentar. Ini harus diluruskan dulu nih edukasinya nih bos ya. Anda kan sebagai maklar lah dalam tanda kutip. Maklar. Penghulu gua.
Penghulu. Oke. Agregator mempertemukan antara si investor dan si penerbit. Cowok sama si cewek. Iya. Udah. Waktu ribut, cerai, mati pasangan. Gue nggak ada urusan. Lah kenapa penghulunya yang disalahin? Itu. Tapi nggak, karena itu kita nggak pernah komplain. Karena edukasinya memang belum sampai. Kita bilang nggak apa-apa. Kita mohon maaf. Salah kita, edukasinya memang belum. Karena kita pikir sedewasa Bursa Efek Indonesia, dia taruh 10 juta, toto perusahaannya bangkrut, ya wis 10 jutanya hilang. Ternyata di sini mentalnya nggak begitu karena belum tahu. Lah kenapa lo nggak nyalahin BEJ, Bursa Efek Jakarta, kalau ada masalah ketika naruh beli sekian lembar saham? Banyak yang merasa dulu Santara bilang ini bagus, betul. Bagus 2019 2020 waktu Covid mana kita tahu, terus dia bangkrut 2021-nya, bener nggak? Si perusahaan yang diinvest. Si perusahaan yang diinvest. Dan dia bilang, dia menyatakan bangkrut. Dia juga bilang ini bangkrut, dan kita bilang ya dia bangkrut. Terus dia duitmu hilang kan, kita ngomongnya gitu kan? Iya kan investasi. Investasi. Ya terus yang teriak rata-rata yang berapa lembar saham? Nah, banyak hal yang lucu karena kan investasinya sekitar 300.000, 500.000 kayak gitu. Rupiah. Sebenarnya nggak besar-besar amat. Gitu. Terus yang paling banyak reaktif dari situ. Padahal kita kasih tahu ini perusahaan yang rugi, dia nggak mau tahu. Memang literasinya memang belum. Jadi saya pikir oke. Saya waktu itu minta pemerintah untuk melakukan edukasi seperti ini. Tapi pemerintah bilang lu lah selaku ininya. Nah saya bilang Pak, di dalam bisnis yang paling mahal tuh biaya edukasi. Biaya marketing, biaya HPP itu semua kita ketebak. Biaya edukasi unlimited, bener nggak? Nah di sini yang kita minta pemerintah ke depan, bos. Ini ngomong sama pemerintah, bos. Dari 50 juta perusahaan UKM di Indonesia, yang punya aset untuk nyaminin nggak sampai 3%. Yang 97% nggak ada solusinya kecuali Santara lo lepas lagi izinnya. Kalau nggak, dari mana mereka bisa funding? Jadi saat ini listnya Santara yang mau perusahaan UKM yang mencari dana bagus. Ini kalau gue buka, teman dia belum. Jadi gini, dia mau jaminin deposit mau minjem bank nggak bisa, mau IPO belum bisa. Ya dia masih nanggung, bener nggak? Ini solusi satu saya kalau mau buat Indonesia UKM-nya berdaulat, lepas Santara dan equity crowdfunding untuk gaspol. Urusan teman-teman yang rugi, kita akan mengedukasi. Karena yang membuat rugi kan si emitennya. Dan emiten udah penerbit udah bilang ini aku rugi. Udah cerita. Itu terbuka nggak disampaikan nggak sih ke investor? Disampaikan. Cuman kan ada yang nggak mau tahu kan? Oke, tapi masalahnya kan ada securities crowdfunding yang sudah berizin juga sama OJK, itu boleh berjalan juga anyway gitu. Kenapa Santaranya masih nyangkut? Berarti ada sesuatu yang masih mengganjal. Kita sudah duduk kemarin. Kayaknya sudah ada kesepahaman. Jadi kayaknya ke depan kita gaspol lagi. Oh jadi, gitu. Pemerintah kayaknya mengerti niat kita dan udah jinak juga nih bosman kayaknya. Ada beberapa yang udah oke, gue setuju sama pemerintah yang ini, gue ngikutin gitu ya. Kan kita rakyat, kita nggak bisa ngotot, kita nggak punya power. Tapi kalau kemudahan ini, kalau ini kita yakin, kita berharap ada satu lagi, bahwa ada lagi yang rugi. Sebenarnya bukan rugi, perusahaan masih jalan, tapi dia nggak bagi dividen. Nah, karena gimana? Ya dia belum tutup karena rugi, tapi mungkin tahun ini doang. Nah banyak teman-teman yang bilang, ini gue pengen dapat dividen segala macam. Jadi gini. Ada salah satu solusi yang ini kita menghadap ke OJK. Salah satu solusinya adalah kita harus punya bursa secondary seperti Bursa Efek Indonesia, sehingga kalau kita invest 1 juta, kadang-kadang harga lagi turun, gue ambil dah, mau rugi tapi 800 ribunya gue masih bisa dapat. Bursa secondary-nya harus hidup. Jadi kalau di Tiongkok itu punya Shanghai Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesianya. Santara adalah Shenzhen Stock Exchange, Bursa Efek UKM. Oke. Nah itu kalau bisa daily trade lo izinin, gitu ya, selesai masalahnya, gitu. Nah kalau itu terjadi, wah, lo kita ke Shenzhen deh. Shenzhen Stock Exchange the best lah, bener nggak? Ya. Itu permasalahannya berarti balik lagi siapa yang punya tanggung jawab di situ, atau mungkin komisaris OJK? Jadi Pak Dian Edena Rai, siapa sekarang? Sekarang itunya si Pak Mahindra Siregar. Nah jadi kita berharap. Tapi kita udah dekat sama OJK. OJK sudah paham sekali kita. Kan kemarin tuh masalah cuman ini orang 01, 02 sih ya gitu lah kira-kira. Akhir sampai juga di sini. Anda gitu kan? Buka dong. Gitu ya. Jadi kalau 01 kenapa emang?
Nggak apa-apa juga sih. Masih baca petanya dulu apa gimana? Ya mereka yang baca peta, kalau kita kemarin enggak kan. Oh, kalau 02 kan dekat sekali dengan perusahaan korporasi. Kira-kira. Nah, kita bilang bahwa sebenarnya kita kalau di dalam bisnis kita memang taat sama profit kan, bener nggak? Iya memang itu, gimana? Iya. Nah sekarang demi profit kita bilang ya. Anda tahu kan sekarang bahwa kita emang dari dulu ada di satu perahu sebenarnya kita, cuman kita diskoci paling ujung aja. Sekarang egonya udah turun beliau. Egonya udah turun dia. Tengah-tengah. Itu kira-kira. Mana bosman dulu, mana nih? Jadi kita memang memutuskan di 6 bulan sebelum Pilpres kita memutuskan apa grand plan-nya Bosman Group kita. Kita bilang 2024 bersama power. Clear. Jadi siapa yang menang? Kita nggak peduli siapa menang. 01 menang kita sama dia, 02 menang kita mutusin. Gitu. Emang apa sih maksudnya separah itu cash flow-nya sekarang? Enggak. Kita cuman ini bukan isu cash flow. Enggak ada isu cash flow. Cuman kita bilang kita harus sama yang menang karena program kita ke depan akan lebih mudah kalau kita bersama yang menang. Gitu. Oh ya, itu kayaknya umum ya? Umum. Nah, kita ngelihat program-program kita kayaknya kita nah, kita waktu itu nggak tahu 01, 02, 03. Pokoknya kita pilih sama menang. Last minute makin confirm. Waktu kita ke daerah-daerah terutama lagi yang desa-desa yang tadi yang desa apa tadi yang bebas riba itu. Ini contoh Cianjur ya, di Cipanas kita berhenti, Cianjur paling 10 menit naik motor gitu sampai ke desa sekitar berapa desa gitu. Itu nggak ada pelang sama sekali. Di sini pelang semua kan di kota-kota. Desa-desa tuh ini Jawa loh. Parah juga berarti. Nggak ada pelang. Jadi kita tanya sama warga tuh, tahu ada Pilpres? Tenyaho? Oh nggak tahu. Jadi mereka desa itu biasanya masih Pulau Jawa loh. Terus kita bilang tahu Pak Prabowo? Enggak. Tahu Pak Anies? Enggak. Tahu Pak Jokowi? Tahu. Oh selesai, menang Jokowi. Gitu. Mendingan pegang ke situnya. Makanya kemarin Mas Ipang juga bahas itu tuh. Sama. Soalnya surveinya tinggi banget sekali ke Pak Jokowi. Itu memang di lapangan gue ngeliat ini, wah gila juga. Karena kita orang lapangan, kita ke desa loh ya, bukan ini. Kenapa ya? Apa yang bikin Pak Jokowi akhirnya nyampe ke benak mereka? Nggak ada pelang, nggak ada yang iklan di sini, nggak ada. Enggak, maksudnya nama Pak Jokowi kenapa bisa sampai sebesar itu? 10 tahun emang dia shopping around terus kan. 10 tahun dia memang travel terus. Kuat sekali dia. Kuat ya, power berarti merapat ke yang menang. Iya, merapat ke yang menang. Wah, ini kuat nih. 02. Bener tadinya? Ya, kita nggak usah ngomongin masalah power dulu deh. Dari hati kemana? Dari dulu memang kita belum memutuskan. Karena kalau saya memang orangnya Prabowo. Ya berarti kan subjektif gitu dong. Cuman kan memilihnya belum, bener nggak? Oh iya, bisa jadi berubah. Bisa aja berubah atau bisa kalah kan? Kayaknya kalah nih gitu kan. Tapi begitu lihat di lapangan, ini Jawa loh, apalagi luar Jawa, bener nggak? Gitu. Jadi emang nggak ada kampanye. Bayangin kita ke misalnya kemana? Ke Bantul gitu ya, desa apa gitu, Keliran apa saya datang. Terus desa sebelah Minggir nama desanya, nggak ada pelang sama sekali. Itu Jogja loh. Kita bilang pemilu tahu kan nih orang HP mereka nggak punya. Nggak ada mereka gosip-gosip. Oh ini bakal ini sini, ini sakit, nih pincang, nggak ada. Clear mereka. Saya pikir, oh kita ya di tengah kota ini udah nggak? Asik sendiri ya. Asik sendiri ya. Maksudnya pada paham kan? Nah, itu contoh-contoh gue pikir dari situ gue udah lihat kesini nih kayaknya gitu. Ya udah kita pilih yang menang gitu kan. Nah cuman waktu dari 4 juta follower Bosman, anak-anak mau save. Pak survei dulu Pak, survei menang 1, menang 2, menang 3. 1 tuh sampai 73%. Yang respon 400.000 loh, bukan kayak survei cuma 2.000, 3.000, 400.000 yang respon sampelnya itu. Terus 2 minggu kemudian kita tes lagi. 68% 1, 2, 3 gitu. 3 tetap di bawah 7%, pernah 3% malah. Jadi followernya Bosman. Itu apa pengikut apa handphone lobet? Nggak tahu, makanya 3%. Jadi itu sebuah realita. Punten. Ngapunten. Pak, ayo lanjut. Di last minute tuh kita bilang gila gede banget 01 gitu. Terus ada satu timnya Bosman bilang, kayaknya kita harus satu survei lagi Pak, karena Bapak belum declare. Oke, kalau declare coba Pak kita tes. Jadi siapa yang menang Februari 14 2024? Pasangan 01, 02, 03 atau 04 nderek Bosman. Gue baca lagi itu postingannya sampai bikin akun sendiri. Anda mau nyalonin tuh. Iya. Ini peta marketing kemana tuh waktu itu? Iya emang itu kita tes red, ternyata 43% ikut Bosman. Masa iya? Tinggi. Gue bilang oke. Dan declare kita gitu.
Itu hubungannya korelasinya apa akhirnya jadi ke 02? Berarti kalau gua ke 02 mereka ke 02. Gitu. Oh. Akhirnya ya udah, kita berarti kalau kita ke sana ngikut dia gitu. Ya sudah, kita. Terus yang pada ngiranya Anda dibayar berapa itu? Wah, itu perkiraan orang, bener nggak? Alah. Nggak. Berapa? Nggak. Emang dibayar bener? Yang bayar siapa, bener nggak? Pak Prabowo, duitnya banyak katanya. Enggak lah, kita nggak kenal Pak Prabowo. Ya, Anda kan Pura-pura nggak kenal. Kementerian Pertahanan. Gila, gue mau digocek gue. Gue nggak tahu. Tapi nggak ada. Kita nggak ada. Jujur kalau keputusan politik kita bukan karena pembayaran waktu itu. Memang benar-benar data lapangan. Kita kan orang data. Kita orang data. Begitu data itu memang ya sudah. Bahkan kita mencoba denial. Denial tuh. Jadi kita tuh kalau ini prinsip kita kalau berbisnis ya. Saya misalnya punya konsep kayak tadi mau buat swasta gitu mau buat. Saya adalah orang pertama yang menolak swasta dan saya membeli 100 pertanyaan yang saya jawab sendiri. Oh, jadi dapat pain point-nya objektif. Iya, cari sendiri, jawab sendiri, ini sendiri gitu. Jadi begitu orang nanya, gue udah tahu jawabannya. Jadi serang sendiri aja. Jadi orang yang tidak percaya pertama produk kita sendiri adalah harus kita. Oke. Kita balik gitu. Ilmu bisnis nih. Gitu. Nah, ini juga kita sama. Oke, kita mau milih 02. Oke, kita coba berkali-kali bahwa ini salah gitu. Nah, apa coba boleh tahu nggak? Nah, kita nyoba waktu itu kita belah manusia Indonesia, kita belah 4. Satu Muslim religius, spesifik sekali kan, Muslim religius. Kemudian abangan. Kaum abangan ini ngaku Islam nggak sholat. Iya tahu. Iya kan. Kalau lu ngacak-ngacak Islam, pedangnya di paling depan. Tahu. Tapi ya tidak Islam juga, maksudnya ya Nasrani juga, yang lain juga gitu. Ya, abangan kan tidak ya. Terus ya mereka yang kejawen, yang wiwitan, yang segala macam lah. Oke. Terus di sini ada kaum nasionalis. Terus di sini adalah non Muslim. Oke. Itu kita lihat 25 nasionalis, 25 abangan, 25 Muslim religius ya, Muslim religius, bukan Muslim saja. Tapi bisa ke sini. Nah, terus non Muslim. 25. Pertanyaannya non Muslim mungkin ke satu nggak? Iya, enggak. Ini ke satu, bener nggak? Iyalah. Abangan mungkin ke satu nggak? Bisa. Untuk masjidnya mereka protes kok. Iya bisa betul. Nasionalis mungkin ke sini nggak? Sekuler loh mereka. Jadi secara teori kita bilang kok ini cuma 25 ya? Kecil ya. Gitu maksudnya. Mungkin ada yang sini, tinggal di gitu-gitu. Kok angkanya pas ya 25 ya? Itu kita ngotak-ngatik sebelum itu. Sebelum kita ngotak. Ya mungkin salah. Tapi kan kita harus protes dulu, Bang. Enggak lah, 02 nggak mungkin menang gitu. Kita ngacak gitu. Ya, tapi kan 25 tambah 25 kan bisa 50. Yang kita nggak mungkin, abangan ya, sama abangan mungkin nggak ke 01 itu pertanyaannya. Iya bisa aja. Bisa, tapi kan nggak mungkin 25%-nya kan. Paling 2% gitu loh maksudnya. 2%. Oh ya minor sekali memang. Minor sekali. Terus orang yang ini yang ke 02 berapa? Tapi yang Kristen atau yang non Muslim ke 01 mungkin nggak gitu loh. Wah kecil-kecil semua. Kecil-kecil semua kan? Iya. Gitu. Di sini pun ada yang sini. Oh iya juga ya. Iya kan. Nah, yang Muslim yang totok banget juga ada bisa juga sini situ. Gitu. Akhirnya kita kesimpulan kok nggak lebih 25 ya gitu. Karena kita itu cara kita mematrikskan teori ini. Kenapa? Karena memang ternyata katanya ada partai yang sangat kuat identitasnya ke Muslim, maksudnya yang mengusung beliau. Nah kan itu kan ini. Berarti nggak usah ikutan maksudnya partai itu. Enggak juga. Kan sempat ada yang rame bilang dia bisa menang kalau partainya nggak ikutan gitu. Bisa. Tapi kita poinnya adalah waktu itu mau mencoba antitesa bahwa 02 itu nggak menang. Pakai apa ya? Kita mau nyerang. Nggak mungkin nih kayaknya kemana. Apalagi di lapangan yang kita bilang anak-anak micro goal kan ada berapa 130 orang canvasser yang terus ke desa-desa itu. Selalu kita review. Nggak ada Pak, cuman Pak Jokowi mereka taunya. Itu kan berbulan-bulan, kita kan orang desa, orang kampung ngebuang dalam sana ke daerah-daerah itu. Mau Cirebon ini. Maksudnya kita bicara desa ya, bukan bicara ini. Kita bilang data kita paling valid nih gitu. Data riset ternyata dari gitu. situ ya. Tapi kita dagang micro gold. Iya. Iya, tapi kan dari situ kalau pengusaha berangkatnya by data, iya kan. Termasuk data yang dipakai ini ilmu yang sama dipakai ke bisnis baru Anda yang namanya Minium Mind. Ternyata datanya harus nempel-nempel ke
Mie gacoan. Harus. Harus jujur. Kenapa? Itu data juga tuh. Apa jangan-jangan kalian settingan di sini di balik ini semua? Enggak ada. Jadi kita melihat pertama pengalaman kita adalah berangkatnya adalah partner bisnis saya, salah satunya adalah memang 19 tahun dia sudah menyuplai, dia produsen mie. Selama 19 tahun. Nah, dulu dia mie-nya dipakai oleh perusahaan A yang terus nanti ditiru perusahaan B, nanti perusahaan C gitulah, kan ditiru. Kita nggak boleh sebut nama dulu lah di sini. Ya, oke. Terus sampailah ke pikir, saya kalau ini boleh nggak saya pakai nama mie Bosman? Dulu bukan mie Newman. Ya kan Newman Anda juga, Bosman Anda juga. Terus kita pakai mie Bosman boleh nggak? Saya bilang boleh. Kita garap. Tapi kita waktu ngejual yang kecil-kecil, yang 7 jutaan sama 11 jutaan. Booth gitu. Booth kecil. Dan emang alhamdulillah tingkat suksesnya di atas 90% karena kita punya syarat. Mereka harus taruh di depan sekolah, di kantin kantor-kantor atau Pemda. Di luar itu kita nggak kasih. Karena demand ngumpulnya di situ. Karena kalau istilahnya beli 20 piring per hari aja 11 juta itu 3 bulan balik. Udah aman. Itu udah law of thumb-nya lah yang kita pakai. Jadi strict sekali dan alhamdulillah itu berhasil. Tapi di sini di Indonesia tuh ada mafia haki. Kita lupa menghakikan nama mie Bosman. Atau kita dituntut sama orang yang first to file, yang udah daftarin duluan. Dia bukan daftar duluan, dia bikinnya karena ternyata kosong. First to file. Iya. Emang kadang maaf nih nggak tahu nih masukan apa enggak nih buat para pemerintah ya. Kadang first to file tuh pisau bermata dua ya. Akhirnya masuk dan nuntut kita. Balik badan kita langsung ganti, udah minimum main aja lah gitu kan. Bak kita balik. Karena dia menuntut kan secara hukum. Dia bilang enggak ada, nama ganti semua. Dan mitra kita ada yang join ada yang enggak. Di situ kita belajar, akhirnya kita buat minimum main, lebih proper, lebih bener, ini lebih bener. Nah, sampailah waktu kita mau kan yang kecil-kecil lagi biasa, karena terus kita pikir kayaknya kita udah cukup kuat, maksudnya udah 400 cabang tuh maksudnya rasa udah oke, harga udah oke gitu ya, gitu. Bos. Kita sudah oke. Nah, kayaknya kita harus bangun yang gede deh, gitu. Gede itu artinya segede kompetitor kita yang gede-gede itu kan, gitu. Terus ya udah kita buat satu. Pertanyaannya nih gimana Pak, mau unik? Saya bilang enggak, orang Indonesia itu database-nya nggak banyak. Jangan buat sesuatu yang baru, kampanyenya susah. Tiru aja Honda sama Hyundai. Hyundai waktu bikin sama Honda tuh semuanya sama, bentuk mobilnya sama, ini CR-V, ini semua sama. Logonya Honda begini sama Hyundai dimiringin dah gitu doang. Iya juga ya. Haknya ada yang tegak sama miring ya. Udah cuma miring doang. Hyundai sama Honda kan sama-sama hak, cuman ini gini dimiringin dah. Sesederhana itu. Gue bilang kita ikutin twist sedikit, saya bilang gitu. Gitu. Secara undang-undang legal gimana mereka mie gacoan? Kan dia dominan hijau, kita dominan pink gitu aja kan. Kita black pink gitu kan. Black pink itu pink ya. Cuman beda itu doang gitu kan. Nah, kemiripan itu menjadi strength karena sekarang di pasar jadi duopoli kita. Oh. Jadi kayak Grab sama Gojek, Tokopedia sama Shopee, Uber kita tendang gitu kan kira-kira. Yeah, supaya ya udah nanti tinggal mie gacoan kapan kita shake hand ya. Duopoli itu penting, Alfa dengan Indomart. Duopoli itu penting, jangan monopoli. Bener nggak? Jadi mie gacoan pun nggak mau monopoli, gue juga nggak mau monopoli. Tapi kan duopoli. Iya, monopoli kan market leader, ujung-ujungnya kan dia bisa kuasai itu. Monopoli bisa kena pasal kita. Duopoli tidak. Emang iya ya? Iya gitulah. Oh keren. Gitu. Wow. Jadi sebentar lagi kita shake hand ya. Ntar lah, tunggu gue 1.000 lo 1.000. Ya. Yalah. Kayaknya udah komplit semua nih gue bahas ya. Gue relasi ini kayaknya 2 jam nih postingan. Lanjut lagi nggak? Mau lanjut nggak? Udah. Lemes kita, ntar lagi maghrib nih. Kita tunggu lagi. Berarti total sekarang kan tuh beritanya tuh, saingan mie gacoan, Minumain milik Bosman Mardigu janjikan untung 8 juta sehari, cek biaya franchise. Silakan mungkin teman-teman nih, informasi lebih lanjut mungkin ada di sosial medianya Bosman. Ada ya. Lu franchise 400 cabang. It's proven man. Wow. Kira-kira. Tapi belum ada Jabar sama DKI kita belum. Insya Allah tahun ini kita masuk. Karena pabrik kita di Madiun kan yang itunya. Oh, berapa biayanya? Start from 8 juta.
Enggak kita dong. yang gede ini antara 1,2 sampai 1,5. Bareng-bareng yuk, bareng-bareng Gitu. nih. Keroyokin aja itu paling Kita keroyokin, 12 bulan balik modal tuh. Ya, boleh lah. Berapa persen? 10% gimana? Ayo Gua kita ajakin deh. urun dana. Urun dana ya. 100 juta mau gue juga, gak apa-apa deh. Bismillah deh yuk. Enak nih kalau udah digoreng gitu, udah kayaknya low cost marketing kayaknya deh. Cuman kalau udah 1.000 sama 1.000 kita shake hand terus kita listing berdua ya paru-paru. Wah, gila. Kita kasih solusi.